Assalamualaikum, kembali lagi di Roda Sejarah Channel yang mengulas tentang sejarah Indonesia. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Langsung saja kita ke pembahasannya. Indonesia adalah salah satu pelopor dibentuknya KAA. Lalu apa tujuan KAA dibentuk? Berikut ulasan singkat terbentuknya Konferensi Asia Afrika KAA. Sejak berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus tahun 1945, banyak negara, terutama di Asia, memperoleh kemerdekaannya, seperti Indonesia yang meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Republik Demokrasi Vietnam, tanggal 2 September tahun 1945, Filipina, tanggal 4 Juli tahun 1946, Pakistan, tanggal 14 Agustus tahun 1947, India, tanggal 15 Agustus tahun 1947, Burma, tanggal 4 Januari tahun 1948, Ceylon, tanggal 4 Februari tahun 1948, dan Republik Rakyat Tiongkok, tanggal 1 Oktober tahun 1949. Meski demikian, di bagian dunia lainnya banyak yang masih berjuang untuk lepas dari penjajahan, utamanya di Afrika. Beberapa bahkan berjuang dari sisa penjajahan seperti Irian Barat, Kashmir, Aden, dan Palestina, sebagai akibat konflik politik antar kelompok masyarakat di dalam negeri yang terus berkecamuk tiada henti. Atas keprihatinan bersama bangsa Asia dan Afrika, yang bisa dibilang menjadi korban atas konflik dua blok kala itu, maka Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kotelawala, mengundang para Perdana Menteri dari Burma, UNU India, Jawaharlal Nehru, Indonesia, Ali Sastro Amijoyo, dan Pakistan, Muhammad Ali, untuk mengadakan pertemuan dengan agenda menyikapi eskalasi yang terjadi kala itu. Dari Konferensi Kolombo, Konferensi Asia Afrika pun lahir. Soekarno melalui Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menyampaikan bahwa pertemuan Asia Afrika merupakan cita-cita bersama selama hampir 30 tahun telah didengungkan untuk membangun solidaritas Asia Afrika dan telah dilakukan melalui pergerakan nasional melawan penjajahan. Pemerintah Indonesia melalui saluran diplomatiknya mengusulkan perlunya diadakan pertemuan lain yang lebih luas antara negara-negara Afrika dan Asia karena masalah-masalah krusial yang dibicarakan itu tidak hanya terjadi di negara-negara Asia yang terwakili dalam konferensi tersebut, tetapi juga dialami oleh negara-negara di Afrika dan Asia lainnya. Kelima negara peserta konferensi Bogor menjadi sponsor konferensi Asia Afrika dan Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pada konferensi tersebut, yang ditetapkan akan berlangsung pada akhir minggu April tahun 1955. Presiden Indonesia, Soekarno, menunjuk kota Bandung sebagai tempat berlangsungnya konferensi. Pada tanggal 15 Januari tahun 1955, surat undangan konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintah dari 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah, karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Negara-negara peserta konferensi Asia Afrika antara lain Afghanistan, Indonesia, Pakistan, Burma, Iran, Filipina, Kamboja, Irak, Iran, Arab Saudi, Ceylon, Jepang, Sudan, Republik Rakyat Tiongkok, Yordania, Suriah, Laos, Thailand, Mesir, Lebanon, Turki, Ethiopia, Liberia, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Pantai Emas, Libya, India, Nepal, dan Yaman. Pada Senin, tanggal 18 April tahun 1955, Konferensi Asia Afrika resmi bergulir yang dihadiri oleh seluruh undangan. Dalam sambutan pembukaan konferensi tersebut, Presiden Soekarno mengucapkan pidato pembukaan yang berjudul Let a New Asia and a New Africa Be Born, mari kita lahirkan Asia baru dan Afrika baru. Dalam kesempatan tersebut Presiden Soekarno menyatakan bahwa kita, peserta konferensi, berasal dari kebangsaan yang berlainan, begitu pula latar belakang sosial dan budaya, agama, sistem politik, bahkan warna kulit pun berbeda-beda, namun kita dapat bersatu, dipersatukan oleh pengalaman pahit yang sama akibat kolonialisme,
Oleh keinginan yang sama dalam usaha mempertahankan dan memperkokoh perdamaian dunia, sidang konferensi terdiri atas sidang terbuka untuk umum dan sidang tertutup hanya bagi peserta konferensi. Dibentuk 3 komite, yaitu Komite Politik, Komite Ekonomi, dan Komite Kebudayaan. Semua kesepakatan tersebut selanjutnya disetujui oleh sidang dan susunan pimpinan konferensi adalah sebagai berikut. Ketua Konferensi, Ali Sastroamijoyo, Perdana Menteri Indonesia. Ketua Komite Politik, Ali Sastroamijoyo, Perdana Menteri Indonesia. Ketua Komite Ekonomi, Roseno, Menteri Perekonomian Indonesia. Ketua Komite Kebudayaan, Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Sekjen Konferensi, Ruslan Abdul Ghani, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia. Setelah melalui sidang-sidang yang menegangkan dan melelahkan selama 1 minggu, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, terlambat dari yang direncanakan tanggal 24 April tahun 1955, sidang umum terakhir Konferensi Asia Afrika dibuka. Dalam sidang umum itu dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Konferensi rumusan pernyataan dari tiap-tiap panitia komite sebagai hasil konferensi. Sidang umum menyetujui seluruh pernyataan tersebut, kemudian sidang dilanjutkan dengan pidato sambutan para ketua delegasi. Setelah itu, ketua konferensi menyampaikan pidato penutupan dan menyatakan bahwa konferensi Asia Afrika ditutup. Konsensus itu dituangkan dalam komunike akhir, yang isinya adalah mengenai kerjasama ekonomi, kerjasama kebudayaan, hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, masalah rakyat jajahan, masalah-masalah lain. Deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia dan kerjasama internasional tercantum pada komunike tersebut, selanjutnya dikenal dengan sebutan Dasar Bandung, yaitu suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Adapun isi dari Dasar Bandung, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri-negara lain. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, penyelesaian masalah hukum ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban. Dasar Bandung mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional. Bandung telah melahirkan faham dunia ketiga atau non-aligned terhadap dunia pertama Washington dan dunia kedua Moskow. Jiwa Bandung telah mengubah juga struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Forum PBB tidak lagi menjadi forum eksklusif Barat atau Timur saja. Sekian ulasan singkat tentang terbentuknya Konferensi Asia Afrika KAA. Mohon dukung channel dan berikan masukan positif agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.